Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas turun di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Iya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN, ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya, Pak Wirawan Adnan, ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal. Iya. Oke, gugatan si LSI yang satu ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya, apabila tidak ada saksi lain itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar sampainya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga
dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Gitu. Ya. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Jangan. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, hari ini kita akan mengulas sebuah perkembangan luar biasa terkait dinamika hukum dan politik di tanah air. Ya, teman-teman, di mana lagi kalau kasus dugaan Iza palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mencuat dengan teman-teman baru yang mengejutkan publik. Ya, mari kita bahas teman-teman dari awal persidangan. Yang pertama, adanya gugatan hukum secara pribadi, ya di mana pihak Roy Suryo CS mengklaim telah menemukan bukti baru dari data KPU terkait dokumen ijazah yang digunakan pada Pilpres 2019. Ya, perlu dicatat gugatan ini dilayangkan kepada Jokowi secara pribadi, bukan sebagai institusi presiden, sehingga dalam proses mediasi beliau diwajibkan hadir langsung tanpa bisa diwakili oleh Jaksa Agung atau pihak KSP. Yang kedua teman-teman, tuntutan sita harta dan pembayaran hutang. Ya, yang menarik teman-teman, tim pengacara menuntut agar rumah hadiah pensiun dan uang pensiun Jokowi ditahan oleh negara. Ya, langkah ini diambil dengan tujuan agar beban hutang negara yang ditumpuk selama periode 2013 sampai 2024 ya dapat dialihkan tanggung jawabnya perdata kepada pribadi beliau dan ahli warisnya, bukan dibebankan kepada pihak pajak rakyat. Ya, suasana persidangan pun semakin memanas dan hakim memaparkan poin-poin hukum yang mutlak. Yang pertama, data buku induk yang kosong. Ya, berdasarkan pemeriksaan arsip pusat UGM dari tahun 1940-an, jejak resmi seperti kartu mahasiswa, nilai ujian hingga naskah skripsi atau nama tokoh Joko Widodo dinyatakan kosong dan baru muncul disisipkan pada komputer tahun 2014. Yang kedua teman-teman, spesifik dokumen dan tanda tangan. Ya, tim forensik menemukan perbedaan spesifikasi jenis kertas dan stempel dokumen yang identik dengan produksi tahun 2000-an, padahal diklaim lulus tahun 1985. Ya, selain itu tanda tangan dekan saat itu dinyatakan sebagai tiruan kasar setelah dibandingkan dengan dokumen asli. Ya, hukum pun menegaskan bahwa syarat jabatan tersebut cacat total dan segala kekuasaan yang diperoleh menjadi batal demi hukum. Ya teman-teman, momen paling dramatis terjadi ketika Rektor UGM maju di podium dengan mata berkaca-kaca untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia dan seluruh civitas akademika. Ya teman-teman, beliau mengakui adanya tekanan dan ancaman kekuasaan di masa lalu yang memaksa institusi untuk membenarkan dokumen tersebut. Ya, kini teman-teman, di era pemerintahan baru, beliau merasa aman untuk mengungkap kebenaran bahwa dokumen tersebut tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh pihak universitas. Ya teman-teman, apakah pengakuan ini akan menjadi babak akhir yang meruntuh seluruh pembelaan buku Jokowi? Ya, bagaimana tanggapan kalian mengenai keberanian Rektor UGM dan keputusan majelis hakim ini? Mari teman-teman tuliskan pendapat dan analisis kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Ya, jangan lupa juga teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek dan melihat bagaimana perkembangan dan informasi politik penting lainnya dari channel ini. Ya teman-teman, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Ajis. Di sini dia beberapa teman-teman, ribet amat, sudah jelas palsu, tangkap as, sudah jangan dinanti-nanti, takut keburu kabur. Teman-teman, kita lanjut.
Arbi memberikan tanggapannya, teruskan perjuangan Roy CS demi bangsa dan NKRI. Disampaikan juga teman kita Real Gamal, semoga orang-orang cerdik, pandai dan pro rakyat dijadikan pemimpin di negeri ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Suharjo Jarjo memberikan juga tanggapannya, mantap Pak Hakim, harus diminta ijazah yang asli bukan fotokopi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Ono yang memberikan komentar, harus dimiskinkan sebagai pelajaran bagi koruptor, para pejabat dan para ASN pada umumnya di masa mendatang. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Santoso memberikan tanggapannya, semoga jaksa mencintai negeri ini, kami Pak Jaksa juga Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Edi Suwarno memberikan tanggapan, diberhentikannya Profesor Anis RB dan Profesor Yudi kini sebagai menteri karena sedang meneliti ijazah pejabat Indonesia diperkirakan banyak yang palsu. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Dasminar memberikan tanggapan, betul fakta pembuktian pertama hukum dirusak oleh pendukung kebohongan karena bukankah tergugat maupun penggugat baik secara perdata maupun pidana sebelum di sidang penggugat dan tergugat wajib hadir disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan dengan adanya bukti yang asli. Ya, disinilah bisa memutuskan perkara dengan adil tanpa pandang bulu. Ya teman-teman semua, disampaikan juga kecut, jangan dihukum mati tapi hukum seumur hidup serta dimiskinkan semiskin-miskinnya juga kepada keluarganya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Nur Hasanah berkomentar, orang jujur dan tahu agama jangankan uang suku ganda yang sudah jelas menjemuruskan suruh minta bansos-bansos dengan harus sumpah. Ya, mengaku kalau harus jadi orang miskin jangan jadi mau, takut termakan sumpahnya sendiri karena sama saja hingga yakin sama Allah maka kaya berkuasa dan berhak menjadikan kita kayakan. Itu yang terjadi awal dari lingkaran ayaita yang menyesatkan, termasuk dari ujian orang-orang sabar dan ikhlas saat ini. Teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Darmati Pak berkomentar, hai pejabat pemerintah RI, kamu pikir kami rakyat bodoh tentang ijazah palsu Jokowi dan Gibran? Semua mafia palsu harus dipenjarakan, semua pelecehan dunia pendidikan. Teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Iman berkomentar, mantap Pak Bravo, yang terhormat Bang Humawar, ini tempatnya tegas, baru benar ijazah sudah digundungkan oleh pribadi, wakili pribadi sehingga harus dituntut atas KKN-nya harus disita, rebut kembali oleh negara. Makasih. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan dari netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis dan komentar kalian di kolom komentar. Dan sampai di sini teman-teman untuk pembahasan dan kabar menarik hari ini. Jangan lupa saksikan kabar menarik dan hal-hal menarik lainnya yang tak kalah menarik berikutnya dari channel ini. Dan sampai di sini teman-teman, salam NKRI, harga mati.